ke pembahasan wakaf wal ibtida. Takon, lagi online. Wakaf itu yang mati-mati itu ya Ustaz ya? Bukan mati, berhenti. Berhenti. Mohon maaf, Bukan salah, mati. salah ini saya. Salah diksi. Pak ngeblank ini. Jadi di setiap kesempatan yang Allah berikan, yang munculkan dua hal. Yang pertama adalah istighfar kepada Allah, minta ampun karena kesempatan yang Allah berikan kemarin hingga saat ini banyak yang kita sia-siakan. Kemudian yang kedua adalah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berazam kuat untuk memperbaiki sisa-sisa usia kita. Itu dua hal yang harus kemudian selalu kita perhatikan ya. Sesungguhnya karomah yang paling besar, karomah yang paling utama adalah orang itu bisa istiqomah. Yang kita lihat fitnah, kemudian ujian-ujian keimanan itu bukan hanya di luar rumah, di dalam rumah. Ya. Bahkan masuk dalam ruang pribadi kita, ruang paling privasi kita, ujian keimanan datang. Kemudian kita berselancar dengan HP kita, ujian keimanan datang saat itu. Padahal itu di ruang paling privasi. Ini kalau katanya ini al-syaitonu wal gepeng gitu. Setan gepeng. Jadi sesungguhnya iman itu bisa usang. Iman yang ada di dada kalian itu bisa usang. Sebagaimana usangnya pakaian. Kita tahu pakaian tidak senantiasa baru. Pakaian yang awalnya mungkin kita dulu beli baru, ya, branded. Bahkan barang yang branded pun tidak akan senantiasa baru. Yeah. Dia nanti akan ada fasenya di mana dia itu lemah. Yeah. Ada masa di mana dia itu jahitannya tidak kuat lagi. Yeah. Ada masa di mana dia itu kotor, tidak susah sekali untuk dibersihkan. Ya, kondisi tidak prima lagi baju tersebut, pakaian kita. Begitu juga dengan iman kita. Iman kita terkadang kondisinya naik, namun terkadang turun. Dan di zaman seperti ini kok rasa-rasanya peluang untuk turunnya lebih besar. Betul ya? Iya, betul. Makanya kata Nabi SAW mengatakan fas'alullaha ta'ala an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbarui iman kita. Ya, memperbarui iman kalian yang ada di dalam dada kalian. Apa sih tips untuk kemudian bisa menjaga konsistensi iman kita? Tentu yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, doanya yang serius. Terkadang kita itu doa-doa itu sudah hafal, saking hafalnya akhirnya nggak serius karena sudah template aja gitu. Nah, kemudian di antara yang harus kita perhatikan untuk menambah iman itu kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dalam surat Al-Anfal Allah mengatakan innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hati mereka. Kita mau berinteraksi dengan Al-Qur'an, paling simpel ngapain? Dengerin. Orang dengerin itu kan tidak butuh effort apapun lah. Jadi untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa dengan interaksi kita paling simpel dengan Al-Quran, yaitu dengan mendengarkannya. Kalau dengan mendengarkan Al-Quran saja, interaksi yang paling simpel, paling mudah, kita bisa bertambah keimanan, kemudian kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan mempelajarinya? Bagaimana dengan orang yang rutin membacanya? Bagaimana orang yang seharinya itu setiap hari baca Quran? Bagaimana orang yang ketika gak baca Quran itu ada yang kurang? Bagaimana kemudian ketika orang tadabbur Al-Quran, membuka makna Al-Quran, menyelami tafsirnya, maka dia akan lebih mudah lagi untuk mendapatkan bertambahnya iman dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wong yang paling mudah saja itu dijanjikan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, kalau kita pengen bertambah iman, konsisten iman kita, cari circle yang positif. Kalau mau melihat agama seseorang, lihatlah temannya gitu ya. Hadis demikian, Rasul mengatakan demikian. Al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama teman dekatnya. Jadi teman dekat itu sangat berpengaruh. Makanya pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Seorang teman, seorang sahabat itu sahib, dia akan mempengaruhi. Kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Kita masuk ke materi pembelajaran tentang tajwid. Kita akan mendengarkan dari Ustaz terkait dengan pengantar sebelum kita masuk ke materi wakaf gitu ya Ustaz ya. Fadhul Maskuran Ustaz. Adapun wakaf ini adalah ketika kita berhenti ya, kemudian mengambil nafas
berniat untuk melanjutkan lagi bacaan, itu namanya wakaf. Karena kalau berhenti tanpa ambil nafas kemudian lanjut bacaan, namanya bukan wakaf lagi, itu namanya saktah. Apa bedanya Ustaz? Bedanya kalau saktah kita berhenti sejenak tanpa ngambil nafas. Kalau wakaf tadi berhenti, ambil nafas, mulai lagi, berhenti ambil nafas, mulai lagi. Nah, itu namanya wakaf. Nah, pembahasan ini sangat penting ya, karena tadi dibilang bahwa ketika kita baca Quran selalu ketemu ini kondisi wakaf atau ibtida ini pasti. Nggak mungkin nggak. Wa ba'da tajwidika lil hurufi labudda min ma'rifatil wuqufi, kata beliau. Wa ba'da tajwidika lil hurufi, dan setelah pemahamanmu tentang tajwid pada huruf-huruf, maka selanjutnya apa? La budda min ma'rifatil wuqufi. Selanjutnya adalah mengetahui waqaf-waqaf. Jadi seolah-olah beliau mengatakan kalau sudah paham tajwid, ya, kemudian sudah paham tajwid di sana adalah makharijul huruf, sifat huruf, ya. Kalau sudah paham itu, jangan berhenti belajar. Ada satu cabang ilmu lagi yang harus kalian tekuni, yaitu apa? Waqaf wal ibtida. Berarti ini kalau wakaf itu berhenti, kalau ibtida berhenti, bayangan saya berhenti memang di wakaf gitu, Ustaz. Wakaf itu terkadang dia itu di akhir ayat. Lokasi-lokasi wakaf ya, bisa di akhir ayat, bisa di tanda wakaf, itu di tengah-tengah ayat, bisa dimanapun saja. Intinya dia berhenti, kemudian mau mulai lagi bacaan, itu namanya wakaf. Meskipun tidak di tanda wakaf. Ibtida ini tadi? Nah, ibtida itu memulainya. Membacanya. Membaca lagi, itu namanya ibtida. Kalau engkau pengen berbicara kepada Allah, salatlah. Tapi kalau engkau pengen Allah berbicara kepada engkau, bacalah Quran. Gimana tadi, Ustaz? Kalau engkau pengen berbicara kepada Allah, maka salat. Kita kan sedang mengadu sama Allah, berdoa kepada Allah dalam salat kita kan. Oke. Kalau engkau pengen Allah berbicara kepada engkau, maka bacalah Al-Quran. Karena kita baca firman-Nya Allah. Iya. Nah, ternyata dalam salat demikian. Ada, kalau dalam bahasa anak sekarang tuh feedback-nya. Oh iya. Jadi kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, sama Allah dijawab. Ar-Rahmanir-Rahim dijawab. Demikian terus. Sampai kemudian di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya disebutkan, hadza li 'abdi, inilah untuk hambaku, wa li 'abdi ma sa'al, kata Allah. Dan untuk hambaku apa yang mereka minta. Sampai walau demikian. Jadi secara adab juga memang lebih itunya tuh di setiap ayat kita berhenti. Secara sunnah juga demikian, Rasul mencontohkan, disebutkan oleh Ummu Salamah, setiap ayat berhenti. Syukran jazakumullah khairan Ustadz, terkait dengan persiapan kita untuk masuk ke materi baru bersama dengan Ustadz, yaitu wakaf wal ibtida. Gitu ya. Nah, itu tadi pengantar dari Ustadz, semoga nanti kita bisa mengikuti sampai selesai. Maksudnya selesai itu nanti per episodenya, karena ternyata ini nanti sampai ke makna tadi ya Ustadz ya. Kalau betul. Sampai salah berhenti, salah memulai, jadi maknanya jadi ngeri kayak yang ditentukan Ustadz tadi gitu ya. Makanya ini penting sekali ya. Jadi disebut tartil itu dua aspek ini. Mentajwidkan huruf-hurufnya. Yang kedua, mengetahui tempat-tempat wakafnya. Berarti tartil adalah mengetahui mentajwidkan huruf-hurufnya, kemudian mengetahui tempat-tempat wakafnya. Saya juga baru tahu, Ustaz. Saya kira tartil itu yang bisa meliuk-liuk itu ya maksudnya. Bukan. Peserta pertama ini kita berada di Quran surat Yunus ayat 89 sampai dengan 97. Asma di Ambarawa. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyaw wa adwa hatta idza adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi
قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Ya, stop dulu. Ibu Asma atau Ummu Asma ya ini ya? Ibu Asma. Ibu Asma ya. Ya. Ya, Ibu di Al-Ana ya ini sekalian murojaah ya atau sekalian mengulangi pelajaran yang lalu. Ini namanya mat apa ini? Ada yang lupa? Alhamdulillah. Namanya mat apa ini Mas Din? Mat lazim Lupa ya? harfi. Namanya mat farqi. Oh, mat farqi. Namanya mat farqi. Oh, saya ingatnya yang paling terakhir kemarin. Oh iya. Mat farqi. Jadi di sini Ibu Asma dan juga sahabat Bas semuanya, ini dibacanya 6 harokat. Kita tahu lafadz al-ana ini dibaca dengan 2 cara. Jadi boleh dibaca dengan 2 cara. Lafadz ini al-ana boleh dibaca dengan 2 cara. Apakah itu? Jadi yang pertama ini dibaca dengan panjang 6 harokat. Jadi nama bacaannya itu ibdal. Namanya ibdal. Jadi kita menetapkan di situ adanya mad badal yang bertemu dengan lam sukun. Sehingga dibacanya 6 harokat. Mad badal itu 2 harokat. Kemudian dia ketemu lam sukun, maka dipanjangkan menjadi 6 harokat. Maka kita baca al-ana, 6 harokat. Alifnya ini yang 6 harokat, Ustaz. Iya. Jadi 6 ketika sudah sampai 6 baru kita al. Nah, tadi Ibu Asma itu kurang panjang untuk a-nya, masih belum sampai 6 sehingga belum baca al-ana. Jadi belum sampai 6. Harusnya 6. Al-ana. Kemudian yang kedua dibaca dengan meringankan huruf hamzah yang kedua. Namanya tashil. Jadi di sini boleh kita baca dengan tashil, yaitu meringankan bacaan yang hamzah yang kedua. Sehingga dibaca al-ana. Barakallahu fiik. Lanjut. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. Ya, Masya Allah, Ummu Asma atau Ibu Asma yang ada di Ambarawa ya. Masya Allah, bacaannya bagus sekali. Khas pembelajar Quran. Bacaan seperti ini itu. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan untuk Ibu Asma. Semoga ini menjadi inspirasi ya buat teman-teman yang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan di dalam belajar Al-Qur'an. Di Jepara ada Ummu Alfiana. Monggo Mas Udin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Al-ana wa qad aswaita qablu wa kunta minal mufsidin. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibat fama ikhtalafu hatta ja'ahumul ilm. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wala takunanna minal ladzina kadzabu bi ayatillahi fatakuna minal khasirin. Innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tidak ada yang perlu dikoreksi ya Mas Arif ya. Ya. Bacaannya bagus sekali Ummu Alfiana. Terima kasih banyak Ustadz dan juga Ummu Alfiana ya yang ada di Jepara. Semoga menjadi motivasi dan juga penyemangat untuk tentunya untuk kita semua ya. Bahwa kita hidup di zaman penuh dengan ujian keimanan. Ya. Dimanapun tempat, di luar rumah, bahkan di dalam rumah, di ruang paling privasi kita itu ujian keimanan datang ya, bertubi-tubi. Maka ada hal-hal yang perlu kita perhatikan agar iman kita konsisten. Yang pertama tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar sepenuhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan keistiqomahan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya, meskipun kita berinteraksi dengan cara yang paling mudah, yaitu dengan cara mendengarkan bacaan Al-Quran, ya itu pun sudah bisa bertambah keimanan dan juga bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau berinteraksi dengan Al-Quran dengan yang paling simpel saja, yaitu mendengarkan, bisa menambah keimanan dan mendatangkan rahmat, bagaimana dengan orang-orang yang rajin membacanya dan juga mentadaburinya, maka dia akan semakin bertambah keimanan mereka. Kemudian yang ketiga, agar iman kita konsisten, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah cari circle yang positif ya, yang itu bisa sama-sama saling menjaga keimanan, saling sama-sama mengingatkan dalam kebaikan. Insya Allah 3 hal itu yang benar-benar kita harus perjuangkan di zaman seperti ini agar iman kita dan keistiqomahan kita senantiasa terjaga. Takon, lagi online.